Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyata wadh-dhurriyyata wal 'amal. Akhwati fillah, saudari-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala macam limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Segala macam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan. Sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu barnamij yang kita laksanakan yang ditaja oleh Halaqah Darus Sa'adah, yaitu barnamij, sebuah kegiatan dengan tajuk Aku dan Ramadan. Sebuah barnamij yang sengaja kita buat, sengaja kita laksanakan hanya untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan. Pada pertemuan kemarin, di pendahuluan barnamij ini, kita sudah melihat bagaimana persiapan yang harus kita persiapkan secara imaniyah dan secara mental yang harus kita persiapkan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dan untuk menjamu tamu yang paling istimewa ini. Malam hari ini biiznillah kita akan mulai untuk membekali diri kita dengan apa-apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai bekal penting untuk setiap mukmin, yaitu ilmu. Karena tidak mungkin seorang beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki ilmunya. Kita semua tahu ilmu adalah solusi atas segala macam permasalahan hidup kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita tahu ilmunya, baik itu ilmu dari mana sesuatu itu datang dan ilmu solusi untuk setiap permasalahan yang datang, maka biiznillah permasalahan-permasalahan yang ada di hidup kita akan selesai satu persatu. Begitu juga ketika kita ingin mempersiapkan diri kita memasuki bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sangat penting untuk mengetahui apa saja hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk sekalian kaum mukminin selama bulan Ramadan. Karena kita seorang muslim berbeda dengan orang-orang non-muslim lainnya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ketika orang-orang Yahudi mereka memiliki ilmu, akan tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut. Begitu pula dengan orang-orang Nasara yang beramal tanpa ada ilmu di balik amalan tersebut. Kita sebagai seorang muslim adalah sosok-sosok yang mempelajari sesuatu, kemudian mengamalkan ilmu yang barusan dipelajari. Karena tidak ada satupun dari syariat-syariat kita ini, melainkan petunjuknya sudah datang dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita kembali ingatkan bahwa apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah bentuk mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Kita duduk pada malam hari ini di media dengan jarak yang jauh, di media yang Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan ini, bukan tanpa alasan, bukan hanya untuk mengisi waktu senggang, mengisi waktu luang saja. Tidak. Akan tetapi untuk mengisi apa yang kosong dari diri kita, yaitu dari ilmu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu bahwasannya kita duduk pada malam hari ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan untuk menghadirkan keikhlasan di dalam majelis kita ini. Kita perlu untuk kembali melihat tujuan utama kita duduk di majelis ini.
tujuan kita melenggangkan waktu kita, tujuan kita untuk bersimpuh di hadapan qala Allah dan qala Rasulullah. Karena inilah yang nanti akan menjadi penentu apakah kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau hanya sekedar maklumat yang masuk ke kepala kita. Sekedar wawasan-wawasan yang hanya menjadi kumpulan-kumpulan wawasan yang kelak bisa jadi itu semua akan berbalik kepada kita sehingga menjadi bumerang buruk untuk kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karenanya kita nasihatkan untuk pembicara pribadi dan siapapun yang mengikuti kegiatan ini secara langsung ataupun nantinya ada rekaman, hendaknya mengikhlaskan diri dalam setiap ibadah kita, terutama ibadah yang saat ini kita lakukan, yaitu ibadah menuntut ilmu agama ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintahkan, mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang perlu kita hadirkan sebelum kita memasuki pembelajaran-pembelajaran fikih di antara qala Allah dan qala Rasulullah serta perkataan para ulama, yang harus kita hadirkan adalah rasa tunduk, adalah rasa penuh harap dari apa yang akan datang di hadapan kita. Kita semua tahu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan tersebut dia tempuh untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Rasulullah SAW katakan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita garis bawahi sebagai seorang penuntut ilmu adalah kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggunakan diksi yaltamis. Yaltamis dalam bahasa Arab maknanya adalah seorang yang berharap kepada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dirinya ataupun yang sederajat. Dalam hal ini kita datang menuntut ilmu, kita datang ke majelis-majelis ilmu, atau kita tergerak untuk mengklik satu video atau masuk ke dalam kelas-kelas online, hendaknya kita menghadirkan kerendahan hati, kerendahan diri, bukan karena pembicaranya, bukan karena siapa yang menjadi objek pendengarannya, akan tetapi apa yang sedang dibahas, apa yang sedang diangkat, itu yang menjadikan seorang itu merendah di hadapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini jalan kita menuju surga Allah akan dibukakan dan akan dimudahkan. Nas'allaha al-jannah. Nas'alullah al-jannah. Akhwati fillah, saudara-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Metode pembelajaran kita tidak akan menyampaikan permasalahan-permasalahan fikih terbuka begitu saja. Akan tetapi sebagaimana kebiasaan para salaf sejak dahulu sampai hari ini adalah menggunakan modul-modul dari kitab-kitab para ulama atau kalangan-kalangan cendekiawan muslim yang lainnya. Dan hari ini biiznillah ta'ala yang akan kita angkat adalah sebuah buku ringkas, sebuah buku fikih yang khusus ditulis untuk sekalian para muslimah. Ditulis oleh Syekh Abu Malik Sayyid Salim hafizahullah atau rahimahu in mata wa hafizahu in kana hayyan. Kitab ini adalah kitab yang ringkas, hanya satu jilid, tidak terlalu tebal, akan tapi di dalamnya merangkum berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih, khususnya permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan perempuan. Beliau diberikan judulnya adalah Fiqhus Sunnah lin Nisa, fikih sunnah untuk para wanita. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita, perlu kita pahami apa yang ada di modul yang sudah disampaikan, apa yang ada di materi yang akan juga disampaikan, semua adalah pendapat-pendapat yang dipilih oleh penulis kitab, kemudian disampaikan oleh pembicara. Nanti di pertengahan pembahasan, kemungkinan akan ada beberapa pembahasan yang pembicara akan keluar dari konteks yang dituliskan oleh penulis, dikarenakan pembicara melihat bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang kurang dikuatkan, dikarenakan ada beberapa hal yang nanti akan dijelaskan pada tempatnya. Sehingga dari hal ini, antuna semua faham, saudari semua faham, bahwa apa yang
akan kita sampaikan ataupun apa yang ada di modul dan materi yang sudah disebarkan semuanya murni adalah pendapat yang dikuatkan oleh penulis yaitu Syekh Abu Malik Sayyid Salim hafizahullah taala. Kemudian di antara metode para ulama ketika mereka memulai untuk mempelajari satu pembelajaran, baik itu pembelajaran fikih atau pembelajaran-pembelajaran yang lainnya, perlu diketahui tentang apa fun dari materi yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah ilmu fikih yang berlandaskan dengan dalil-dalil yang jelas. Sebelum kita memulainya, kita harus mengetahui apa itu dalil dan apa dalil-dalil yang dipegang oleh Ahlussunnati wal Jamaah dan apa dalil-dalil yang tidak digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah atau mukhtalaf fihi dan hanya sebagai penguat dari dalil-dalil yang muttafaq alaihi. Indah Ahlussunnati wal Jamaah dan di jumhur para ulama ada 3 dalil yang menjadi patokan utama. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian adalah sunnah, dan ketiga adalah qiyas. 3 ini semuanya adalah dalil-dalil yang muttafaq disepakati oleh seluruh para ulama. Berbeda nanti pada mazhab Syafi'i ada tambahan lainnya, mazhab Maliki pun ada tambahan demikian, mazhab Hanafi pun ada tambahan demikian, dan mazhab Imam Ahmad pun ada tambahan demikian. Akan tetapi yang menjadi poros utamanya adalah 3 dalil ini. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian qiyas. Qiyas ini kapan digunakan? Ketika ada satu permasalahan yang dalilnya tidak secara sharih, secara terang-terangan menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut, barulah nanti dikiaskan dengan cara-cara usuliyun, dengan cara-cara para usuli yang para ahli ilmu ketika mereka menjelaskan satu permasalahan kemudian mengkiaskannya dengan permasalahan-permasalahan yang sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dari pembukaan yang barusan kita sampaikan, kita fahami bahwa pembahasan atau materi yang akan kita baca, yang akan kita pelajari bersama-sama, semuanya berlandaskan dengan 3 dalil utama ini dan juga dalil-dalil yang lainnya. Kita tidak akan terlalu panjang lebar dalam menjelaskan dalil-dalil, perbedaan pendapat yang ingin kita tegaskan dalam pembelajaran kita di 2 hari ini atau 3 hari ini dalam barnamij Aku dan Ramadan adalah setidaknya para muslimah antunna sekalian mengetahui hukum-hukum sederhana, hukum-hukum penting untuk diri antunna selama menjalankan ibadah puasa terutama selama bulan Ramadan. Dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai satu persatu pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah lin-Nisa milik karya dari Syekh Abu Malik Sayyid Salim hafizahullahu taala. Nah, sebelum kita memulai, Ana ingin memastikan dahulu mana kiranya yang lebih, salah satu dari Antuna menjawab, mana kira-kira yang lebih bisa membuat Antuna fokus dengan membuka ini bolak-balik, ya apa slide ini bolak-balik, kemudian kita penjelasan dari sini, atau Antuna melihat modul, ya, kemudian mencatat di modul tersebut atau ada catatan lain. Kemudian kamera kita buka dan ditutup. Silahkan. Yang mana yang kira-kira lebih membuat Antuna lebih fokus? Silahkan. Satu menjawab dari Afwan sepertinya sambil membuka modul, Ustaz. di kolom chat juga tidak masalah. Baik. Silahkan nanti kebanyakan akan buka modul. Jadi slide ini akan Anda buka ketika pembahasan yang sedang dibahas saja. Kemudian nanti setelah itu akan kita balik kepada video. Baik. Antuna silahkan buka modul. Ya. Kemudian ini saran dari Anda pribadi. Buka modul jangan hanya melihat modul kemudian dengerin pembicaranya ceramah ya. Nah, kalau bisa di sebelahnya lagi ada tulisan ya karena penjelasan-penjelasan di modul itu sangat terbatas
ya, sangat terbatas. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan yang nanti bisa pembicara sampaikan bismillah taala. Baik, kita mulai pembahasan masalah puasa ini. Kita harus mengetahui bahwa setiap istilah-istilah syariat dia punya asal dari istilah-istilah bahasa. Dalam pembahasan kita, yang akan kita angkat adalah permasalahan puasa. Puasa di dalam bahasa Arab dinamakan dengan siyam. Asal katanya adalah shama yasum. As-siyam, puasa ini secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Maknanya adalah menahan. Secara bahasa saja maknanya sudah menahan. Akan tetapi definisi bahasa dari as-siyam ini bukanlah definisi yang mewakili syariat atau perintah puasa itu sendiri. Nanti harus ditambahkan dengan qaid, dengan ikatan-ikatan tambahan lainnya yang sesuai dengan syariat. Akan tetapi secara bahasa makna as-siyam maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Maryam alaihissalam ketika dia baru melahirkan sosok Nabi Isa alaihissalam. Ketakutan yang begitu luar biasa. Kemudian dia berusaha untuk membawa Nabi Isa alaihissalam ke tengah-tengah kaumnya. Lalu orang-orang bertanya kepada Maryam alaihissalam, ini anak dari siapa? Engkau bukanlah seorang pezina, orang tuamu bukanlah seorang pezina, dari mana anak ini? Akan tetapi Maryam alaihissalam sudah bernazar, inni nadartu lirrahmani sawma. Aku sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saum, untuk berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menahan diri. Jadi saum di sini bukan saum syar'i sebagaimana yang kita ketahui hari ini, bukan puasa syar'i. Yang maksud dari saum dari kalimat Maryam alaihissalam ini, inni nadartu lirrahmani sauma, adalah menahan diri. Yang menjelaskan hal itu adalah kalimat yang datang setelah perkataan sauma ini. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia hari ini. Artinya saum di sini maknanya adalah menahan diri dari berbicara. Kemudian barulah ketika datang syariat Islam, ketika datang risalah nubuwah, ketika datang kewajiban untuk berpuasa, masuklah definisi syar'i di dalamnya. Ketika makna saum secara bahasa adalah menahan diri, maka secara istilah ditambahkan dengan ikatan-ikatan yang sudah ditentukan oleh syariat. Apa dia? As-saum, puasa maknanya adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Puasa adalah menahan diri, ini secara bahasa tadi. Apa tambahannya secara syariat? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini ikatannya. Ikatan waktu, kemudian ikatan hal-hal yang harus dikerjakan selama waktu tersebut. Apa ikatan waktunya? Ikatan waktunya yang pertama adalah dari terbit fajar. Ini ikatan waktu. Qaidnya yang pertama. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ini qaid yang kedua. Masih qaid yang pertama, yaitu qaid zamani. Ya, qaid waktu. Kemudian apa yang dilakukan selama waktu tersebut? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Jadi maknanya umum. Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sampai di sini cukup? Tidak. Ditambahkan dengan kalimat ma'an niyah. Harus dengan niat. Ini yang akan membedakan antara orang yang berpuasa kemudian mendapatkan pahala dari puasanya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya berpuasa atau menahan diri dari makan dan minum atau menahan diri dari berhubungan suami istri
Waktunya mungkin sama dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, akan tetapi tidak dengan niat. Dalil niat ini tentu saja sebuah hadis yang sama-sama antum ketahui, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya adalah untuk diet, dia nahan diri tidak makan, dia nahan diri untuk tidak berhubungan dan sebagainya, maka dia tidak termasuk puasa yang syar'i, tidak masuk puasa yang dianggap sebagai ibadah. Maka haruslah dengan niat yang niat tersebut dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari puasa itu sendiri. Dari definisi ini kita mengetahui secara sederhana makna dari ibadah puasa itu sendiri. Apa dia maknanya? Adalah ketika kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat. Kemudian kita lihat apa kedudukan puasa ini, terutama puasa Ramadan di dalam Islam. Kedudukannya adalah puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Siapa saja yang mengingkari rukun Islam ini, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia bisa jatuh pada kekufuran, terutama ketika dia sudah memiliki ilmu terkait dengan kewajiban puasa tersebut. Dalilnya adalah apa yang datang di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bulan puasa, syahrul Ramadan, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, Quran tersebut menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja melihat awal bulan, melihat hilal, hendaklah dia berpuasa. Dari kalimat falyasum, perintah ini, para ulama usul fikih menjelaskan bahwasannya ketika ada perintah-perintah yang datang di dalam nas-nas syariat dan tidak ada sesuatu yang memalingkannya dari kewajiban, maka asal hukumnya adalah wajib. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasannya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Siapa saja mengingkari kewajibannya, maka dia sudah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dan dapat menjatuhkannya ke dalam kekufuran. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya wasaumi Ramadan. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di definisi dan kedudukan ini, kita melihat bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Secara bahasa saja kita sudah mengetahui bahwa bangunan tersebut ketika dia menjadi pondasi sebuah bangunan, kalau tidak ada salah satunya maka sebuah bangunan tersebut tidak akan berdiri tegak. Maka begitulah puasa Ramadan, kedudukannya di dalam Islam. Dia masuk dari rukun Islam, ketika dia tidak ditegakkan, maka tidak tegaklah Islam untuk seseorang. Tidak tegaklah Islam untuk seseorang. Artinya ketika seorang mengingkari kewajiban berpuasa, mengingkari kewajiban puasa, maka dia bisa jatuh pada kekufuran. Tayyib. Sebelum kita masuk pembahasan inti dari hukum-hukum berkaitan dengan puasa Ramadan, perlu diketahui bahwasannya ada berbagai macam puasa yang disyariatkan di dalam Islam. Setidaknya ada 3 puasa yang diwajibkan dan satu lagi puasa yang sunnah. Puasa sunnah sudah jelas. Segala macam puasa yang tidak ditekankan dan tidak diwajibkan di dalam syariat, maka termasuk kategori sunnah. Sedangkan puasa wajib terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Dan itu sudah jelas dalilnya. Kemudian yang kedua adalah puasa untuk membayar kafarah. Dan ini nanti akan dijelaskan. Hukumnya adalah wajib. Siapa saja yang tidak mengerjakannya seumur hidupnya karena dia
mungkin melakukan sesuatu di siang bulan Ramadan dan mewajibkan dirinya untuk membayar kafarat dengan berpuasa, maka tidak akan tuntas, tidak akan jatuh kewajibannya sampai dia melaksanakan puasa tersebut. Jadinya dia termasuk salah satu kategori dari puasa wajib. Yang ketiga adalah puasa nazar. Ketika seorang bernazar untuk berpuasa, artinya dia tengah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk dirinya. Kita semua tahu makna nazar itu. Makna nazar adalah ketika seorang mewajibkan sesuatu yang aslinya tidak wajib untuk dirinya. Aslinya tidak wajib untuk dirinya, dia wajibkan untuk dirinya. Maka tiga ini ketika dia bernazar untuk puasa Ramadan, dan juga puasa untuk membayar kafarah, maka hukumnya adalah wajib dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Ketika seorang itu wafat dan masih ada utang-utang puasanya, baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa kafarah, baik itu puasa nazar, maka wajib ditunaikan oleh ahli warisnya ketika ia sudah wafat. Karenanya, ibu-ibu sekalian, kalau punya nadar atau punya puasa kafar atau bahkan puasa Ramadan yang batal di bulan Ramadan, entah dikarenakan haid dan sebagainya, dan punya kewajiban untuk membayar itu karena ini suatu kewajiban karena puasa Ramadan, tolong dicatat. Ya, kalaupun memang tak bisa selama 1 tahun penuh, nanti sebagaimana yang akan kita jelaskan, selama 1 tahun penuh menuju Ramadan yang akan datang tidak bisa sama sekali tidak bisa dia untuk menggantinya. Ya, sedangkan ini bukan sesuatu yang sebab dia batal, bukan sesuatu yang membolehkan untuk membayar fidyah, yang membolehkan untuk diganti dengan fidyah. Artinya dia tetap harus untuk berpuasa, tetap harus berpuasa karena itu adalah kewajibannya. Maka sampaikan kepada ahli waris dengan anak-anak atau paling tidak dicatat agar nanti ahli waris bisa menggantikan puasa tersebut. Ya, kenapa? Karena itu adalah perkara wajib yang jatuhnya nanti adalah hutang antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena fokus kita sekarang adalah apa yang ada di hadapan kita, maka kita akan kesampingkan dahulu dua macam puasa wajib yang lainnya, yaitu puasa kafarah dan puasa nazar. Ini akan ada pada pembahasannya masing-masing. Pembahasan kafarah dan juga pembahasan bab nazar. Yang akan kita fokuskan adalah pembahasan terkait puasa Ramadan itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan oleh setiap muslim di bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib untuk sekalian muslim, wajib untuk setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala firman di Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus shiyam, telah dituliskan untuk kalian puasa. Maksud dari dituliskan puasa ini adalah telah furidho, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana sudah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bertakwa, agar kalian mendapatkan derajat ketakwaan. Dari dalil ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 ini merupakan dalil kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Belum dijelaskan di dalam ayat ini waktunya kapan. Akan dijelaskan pada ayat selanjutnya. Akan tapi yang ingin kita fokuskan dari ayat yang pertama kali ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kalimat kutiba adalah salah satu sighah al-wujub. Adalah diksi untuk mewajibkan sesuatu. Ini akan dipelajari dalam masalah usul fiqih. Ada beberapa diksi-diksi yang mengisyaratkan bahwa sesuatu tersebut ketika digunakan diksi itu, maka hukumnya adalah wajib. Seperti kutiba, furidho, kutiba alaikum dan lain sebagainya, maknanya adalah telah diwajibkan atas kalian
satu amalan. Dalam ayat ini, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan untuk kalian, atas kalian berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan orang kepada orang-orang yang sebelum kalian dengan tujuan agar mendapatkan ketakwaan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berhitung, hari-hari yang tertentu. Maksudnya apa? Hari-hari yang tertentu ini ditafsirkan para ulama adalah 30 hari di bulan Ramadan. 30 hari di bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat yang bisa dihitung. Maka misalnya para ulama ini maksudkan puasa yang wajib ini adalah hari-hari berbilang, hari-hari yang bisa dihitung, yaitu hari-hari yang berada di dalam bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, maka hendaklah dia mengganti puasa tadi dengan puasa di hari yang lainnya. Ini kembali menunjukkan status kewajiban dari puasa Ramadan. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui hukum dari puasa Ramadan, ya, kemudian kita sudah mengetahui bahwa puasa ini adalah puasa yang wajib. Ternyata ini adalah rukun Islam, jadi saya wajib ngerjainnya. Oke, sekarang bagaimana saya menentukan bahwasanya saya sudah masuk bulan Ramadan dan sudah wajib untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan? Untuk menentukan datangnya bulan Ramadan, terdapat dua cara. Terdapat dua cara untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, kemudian seorang muslim sudah memulai untuk berpuasa Ramadan. Cara yang pertama, ya, adalah dengan cara melihat hilal Ramadan. Dengan cara melihat hilal Ramadan. Allah Subhanahu wa taala firman sebagaimana ayat yang tadi sudah kita sampaikan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang sudah melihat awal bulan, melihat hilal, hendaklah dia berpuasa. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadan harus dengan cara melihat dengan mata sendiri atau dengan alat yang membantu penglihatan tersebut, yaitu dengan melihat hilal. Inilah yang alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama kita dan juga beberapa organisasi-organisasi keislaman yang lainnya. Ketika mereka di tanggal 29 Sya'ban, mereka sudah mulai untuk melihat titik hilal. Ketika sampai muncul hilal, maka maknanya keesokan harinya atau sesudah maghrib pada di hari tersebut sudah masuk bulan baru, dan di keadaan tersebut maka seorang sudah diwajibkan untuk berniat melaksanakan puasa Ramadan di keesokan harinya, yaitu dengan cara melihat hilal, ya. Kemudian cara yang kedua, kalau memang tidak terlihat hilal tersebut, bagaimana caranya? Caranya adalah menyempurnakan Sya'ban dengan bilangan 30 hari. Kita semua tahu bahwasanya hitungan bulan-bulan dalam Hijriyah hanya ada dua pilihan, 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 28 sebagaimana Februari di kalender Masehi, tidak ada pula 31 ya sebagaimana di kalender Masehi. Yang ada hanya 29 atau 30 hari. Kalau tidak tampak di petang tanggal 29, maka sempurnakan bulan tersebut hingga 30 hari. Kasusnya di pembahasan kita adalah ketika tidak tampak hilal di tanggal 29 Sya'ban, di petang 29 Sya'ban, yang memang sama sekali tidak tampak, maka sempurnakan Sya'ban jumlahnya menjadi 30, dan setelah selesai 30 tersebut, maka masuklah bulan baru, yakni bulan Ramadan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu," kalau kalian melihat itu hilal, fasumu, wa idza ra'aitumuhu fanzuru, wa fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Akan tapi kalau terhalangi, entah itu dikarenakan
adanya awan yang menutupi, adanya mendung, faqduru lahu, maka takdirkan ia 30 hari, genapkan ia menjadi 30 hari, kemudian keesokan harinya sudah mulai bulan yang baru. Dalam masalah hilal ini ada beberapa hal yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Permasalahannya adalah siapa yang bisa dijadikan patokan dalam melihat hilal. Apakah sembarang orang saja atau orang-orang terpilih dari pemerintahan yang bisa menentukan awal bulan Ramadan tadi? Apabila seorang yang melihat tersebut adalah orang yang adil lagi terpercaya, ya, maka sebagian besar ahli ilmu berpendapat bahwa kesaksiannya harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Artinya, kalau ada salah satu dari orang-orang yang melihat itu semua, melihat hilal, ya dia berproses atau ada di ujung daerah yang tidak ada bangunan, tidak ada cahaya sehingga pandangan tidak terhalang. Ini orang adil, kemudian dia bisa dipercaya kalimat-kalimatnya, kemudian dia mengabarkan, oh saya sudah lihat itu hilal. Maka kita wajib ketika mendengarkan berita tersebut, maka kita wajib untuk berpuasa keesokan harinya. Ini ketika masuk awal bulan Ramadan. Akan tetapi kebalikannya, ya, ketika di akhir bulan Ramadan atau melihat hilal bulan Syawal, maka tidak cukup satu orang yang melihat hilal itu tadi. Wajib paling tidak ada 2 orang adil dan terpercaya, baru kemudian seorang, ya, ketika mendengarkan kabar tersebut boleh untuk berbuka di keesokan harinya, kemudian dihitung ia sebagai satu Syawal atau hari Id. Mengapa dibedakan? Karena yang pertama adalah mendahulukan puasa, kemudian yang kedua di bulan Syawal adalah tidak berpuasa. Yang lebih beresiko adalah ketika kabar tersebut berkaitan dengan sesuatu yang membatalkan puasa atau membuat seseorang tidak berpuasa. Kalau misalnya kalau qadarullah, orang yang kita percaya tadi ternyata di keadaan tersebut dia tidak bisa terpercaya. Artinya dia di satu keadaan tersebut ternyata dia berdusta atau salah lihat. Oh, ternyata belum nampak tuh hilal bulan Ramadan, ya. Akan tapi dia sudah umumkan dan selama ini kita ketahui bahwasanya dia adil dan terpercaya, ya. Kemudian kalau ternyata qadarullah ternyata salah dalam penglihatan itu dia di kesempatan tersebut. Maka ketika kita berpuasa di tanggal pertama Ramadan melihat pendapat yang tadi disampaikan oleh orang yang kita kira adalah adil dan terpercaya tadi, maka ini tidak menjadi masalah. Sama sekali tidak terjadi masalah. Berbeda dengan di akhir Ramadan. Ketika di akhir Ramadan, di tanggal 29 Ramadan misalnya, kemudian ada orang yang lihat, oh hilal sudah muncul. Ada 2 orang yang biasanya adil dan terpercaya, kemudian di kesempatan tersebut ternyata dia salah. Ya, kalau dia salah, maka semua orang akan berpuasa dan akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Apa dia? Dia tidak berpuasa di bulan, padahal masih bulan Ramadan. Ini yang membedakan antara awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kemudian dalam permasalahan saksi ini atau yang melihat hilal ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan persaksian perempuan. Apakah persaksian perempuan dalam melihat hilal cukup satu saja atau harus 2 sebagaimana persaksian para perempuan di permasalahan qadaya hukmiyah, permasalahan hukum. Karena kita tahu dalam dalam persidangan, saksi tersebut kalau perempuan saksinya, maka tidak cukup mendatangkan satu saksi perempuan, maka harus ditambah satu saksi perempuan yang lainnya. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan melihat hilal. Ada berpendapat cukup satu saja selama perempuan tersebut adil dan bisa terpercaya. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang kedua, wajib untuk mendatangkan satu saksi lagi, yaitu saksi perempuan. Perempuan yang satu laginya sehingga mewajibkan mendatangkan 2 perempuan. Ala kulli hal, dan permasalahan saksi ini, di 2 pendapat ini mereka mengatakan perempuan tetap diterima persaksiannya.
Semakin banyak persaksian dari perempuan-perempuan yang bisa ada dalam percaya ini, maka semakin kuatlah persaksian dia tentang penglihatan terhadap hilal awal bulan Ramadan. Ada satu permasalahan yang harus sama-sama kita ketahui terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan ini. Karena terdapat larangan untuk berpuasa di hari syak. Kapan hari syak tersebut? Hari syak tersebut adalah hari yang berada di ujung bulan Sya'ban. Diharamkan seseorang untuk berpuasa di hari tersebut karena ditakutkan ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Artinya kalau antunna punya kebiasaan ya untuk berpuasa, walaupun dan kebiasaan tersebut bukan kebiasaan yang senantiasa dilakukan tiap bulannya, bisa jadi kan dikarenakan bulan ini adalah bulan Sya'ban saja, kemudian antunna ingin melaksanakan sunnah, memperbanyak puasa bulan Sya'ban, ketika sudah muncul tanggal 29 atau tanggal 30, yang paling baiknya adalah tidak melanjutkan puasa sunnahnya. Kenapa? Karena takutkan sudah masuk puasa Ramadan, sedangkan kita masih berniat dengan puasa sunnah. Inilah salah satu larangan dari Rasulullah SAW adalah puasa di hari syak, hari yang meragukan. Hari meragukan kapan? Hari meragukan tersebut adalah hari di akhir bulan Sya'ban, ketika hilal masih samar-samar terlihat. Bismillah. Baik. Ini tata cara menetapkan awal bulan Ramadan. Jadi kalau sudah terlihat hilal, ya, maka kita sudah mulai untuk berpuasa. Kemudian ada beberapa pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadan ini, dikarenakan kita hidup di negeri yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemudahan, yaitu dengan pemerintah yang punya perhatian penuh terkait dengan penetapan awal bulan Hijriyah. Kemana dan beberapa organisasi-organisasi Islam lainnya, mereka sudah mewakilkan kita, karena kita tidak harus melihat sendiri hilalnya, maka yang terbaik adalah kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat, ketika mereka mengumumkan sudah terlihat hilal di satu daerah dan disokong dengan penglihatan di daerah-daerah lainnya, maka ini akan jauh lebih baik dan akan jauh menenangkan. Lalu bagaimana dengan perhitungan falakiyah yang digunakan oleh sebagian saudara-saudara muslim kita? Perhitungan falakiyah disebutkan oleh para ulama tidak pernah ada contohnya. Falakiyah ini kalau kita baca di tulisan-tulisan teman-teman yang beranggapan bahwasanya itu menjadi salah satu patokan untuk mendapatkan awal bulan Ramadan, salah satu alasan mereka adalah dikarenakan terkadang sulitnya mendapatkan atau melihat hilal. Maka mulailah mereka dengan perhitungan-perhitungan yang sudah mereka tetapkan. Dan perlu diketahui, ini kita menghormati pendapat mereka, dan kita bersikap insaf, bersikap adil dalam melihat pendapat mereka yang mengedepankan falak atau perhitungan-perhitungan falakiyah. Ilmu falak tersebut bukan ilmu hitung-hitungan biasa. Bukan ilmu hitungan, pokoknya 29 deh, ini 30 deh, ini segitunya deh. Bukan seperti itu. Ilmu falak ini tetap ada kaitannya dengan ilmu-ilmu langit. Artinya ilmu-ilmu bintang. Ilmu falak itu bukan ilmu itu ya, bukan ilmu perbintangan yang diharamkan. Ada perhitungan-perhitungan atau bahasanya itu ilmu astronomi. Tetap ada hitungan-hitungannya dari ilmu tersebut. Akan tetapi dikarenakan ada nassun sarihun sahih, ada nas yang sahih jelas secara tegas menegaskan perintah untuk melihat secara langsung, melihat hilal, maka inilah yang kita kedepankan. Ya, yang kita kedepankan. Jangan kita berpatokan dengan hitungan-hitungan yang ada. Caranya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau lihat hilal, puasa besoknya. Kalau tidak, sempurnakan 30. Dan ini yang paling terbaik. Selagi ada nas sharih yang bisa mendukung apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kita masuk pada apa saja syarat-syarat kewajiban untuk orang berpuasa.
Sebelum itu, ada satu hal yang terluput, itu tentang keutamaan-keutamaan puasa. Eh, Banyak sekali keutamaan-keutamaan puasa yang disebut oleh para ulama yang bisa kita rangkum di sini. Setidaknya ada 4 keutamaan puasa yang secara sharih jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ibadah puasa ini adalah ibadah yang eksklusif bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda dari Allah Subhanahu dari Rabbnya, Rabbul Izzati wal Jalalah, kullu bani Adam lah. Bahwasanya setiap kullu amali bani Adam lah. Setiap amalan yang anak Adam kerjakan semuanya untuk dirinya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Karena puasa ini adalah kekhususanku. Dikarenakan ia kekhususanku, hak eksklusif untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akulah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu amalan salih untuk Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa membalasnya, maka kita harus yakin pahalanya sangat-sangat besar dan berkali-kali lipat. Para ulama ketika mencoba untuk mencari alasan kenapa ini menjadi ibadah khusus bagi Allah, mereka mengeluarkan beberapa pendapat. Ada pendapat yang paling masyhur terkait dengan alasan kenapa ini ibadah khusus untuk Allah, dikarenakan puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa terang-terangan. Kenapa? Karena ibadahnya adalah menahan diri dari segala macam hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau sholat orang akan tampak, kalau haji akan tampak, kemudian kalau zakat akan terlihat, walaupun memang ada sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan puasa tidak ada yang mengetahuinya, ya. Kecuali memang tiba kita katakan ini saim, saya sedang puasa nih. Nah, itu baru ketahuan kita puasa. Kalau tidak ada yang mengetahui kecuali hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hal tersebutlah ia menjadi amalan yang Allah Subhanahu wa taala eksklusifkan. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan. Artinya pahalanya sangat-sangat besar. Kemudian di antara keutamaan puasa ini adalah penghapus dosa-dosa sebagaimana sudah kita sudah maklum di ilmu kita masing-masing. Kemudian juga ada pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu ini di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang senang puasa, kelak nanti akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Di setiap pintu-pintu surga akan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memanggil orang-orang yang akan masuk ke pintu tersebut, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ketika orang tersebut suka puasa akan dipanggil. Mana orang-orang yang senang puasa? Ke sini, masuk ke sini. Pintunya ke sini, masuk surganya di sini. Pintu Ar-Rayyan. Dan kabar gembiranya untuk antunna sekalian akhwati fillah. Ini kabar gembira akhwati fillah. Antunna sekalian bisa masuk surga di pintu manapun yang antunna mau. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang yang senang puasa, laki-laki yang senang puasa. Tiap hari dia puasa Daud dia kerjain. Nanti dia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Tapi ada seorang wanita muslimah. Atau ada khususan untuk wanita-wanita muslimah. Bukan hanya dari pintu Ar-Rayyan dia akan dipanggil. Bisa jadi dia bukan ahli puasa, bisa jadi dia bukan ahli sedekah karena masing-masing punya pintunya. Akan tetapi muslimah ini punya kesempatan untuk masuk surga dari pintu manapun. Subhanallah. Pintu manapun, akhwati fillah, manapun. Mau masuk pintu Ar-Rayyan, masuk pintu orang yang berhaji, bersedekah, manapun, begitu dalam hadis. Syaratnya apa? Antum sudah tahu. Ketika seorang muslimah menjaga salatnya, berpuasa di bulan Ramadan,
menjaga kemaluannya, dan juga mentaati suaminya. Dikatakan untuk wanita-wanita tadi, udkhuli min ayyi babin syi'ti. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Masuklah ke surga dari pintu manapun. Subhanallah. Kalau orang berpuasa, masuknya dari pintu Ar-Rayyan. Antunna punya kesempatan masuk dari pintu mana aja. Artinya kesempatan itu terbuka luas sekali, akhwati fillah. Besar sekali. Nggak perlu capek-capek jadi ahli puasa, nggak perlu capek-capek jadi orang yang ahli sedekah. Memang ada keutamaannya sendiri nanti. Akan tapi cukup dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW di hadis ini. Jaga sholat, puasa di Ramadan, jaga kemaluan, kemudian taati suami, masuk surga. Masuk dari pintu manapun. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh kaum muslimah, seluruh wanita-wanita muslimah untuk masuk surga dari pintu manapun tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga ibunda kita, memasukkan surga istri kita dari pintu manapun yang mereka inginkan. Nas'alullah al-jannah. Kemudian di antara keutamaan puasa lainnya adalah bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak kasturi. Subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa, akhwati fillah. Keutamaan bau mulut itu ketika dia sudah berubah karena tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Tentu dia akan berubah aromanya ya. Mungkin para akhwat yang dokter gigi punya lebih tahu lah ilmunya, entah ada enzim apa di situ ya. Jadi kalau tidak ada yang masuk ya, akan berubah tuh aroma mulutnya. Begitulah ketika kita berpuasa, pasti akan berubah mau tidak mau, ya. Karenanya sebagian mazhab ada yang melarang atau memakruhkan untuk bersiwak dan menggosok gigi setelah sholat, dimulai setelah sholat zuhur untuk orang yang berpuasa. Kenapa? Salah satunya karena takutkan dapat membatalkan. Yang kedua adalah untuk menjaga keutamaan ini, menjaga bau mulut ini. Kenapa? Karena ia bau mulut tersebut lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak kasturi. Insyaallah. Ini di antara keutamaan-keutamaan puasa yang disebutkan di dalam hadis tadi, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya bisa nanti dilihat di buku-buku kitab-kitab fikih yang lainnya. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam apa saja syarat-syarat wajib berpuasa. Ya. Seorang tersebut, seorang muslimah atau seorang muslim, kapan tuh dia wajib untuk berpuasa? Apa saja syarat-syaratnya? Kalau syarat sahnya kita semua tahu, Islam atau syarat diterimanya ya. Syarat terimanya Islam, kemudian ittiba'. Dia beragama Islam, artinya orang kafir tidak akan terima puasanya sama sekali walaupun dia ikutan. Ya. Walaupun ada tren non muslim merasa merasa paling toleransi, kemudian diikut-ikutan puasa. Ya banyaklah konten kreator hari-hari ini. Kita senang karena ikutin agama kita. Ya, ikutin agama kita, ikutin ibadah-ibadah kita, kita senang. Akan tapi ingat, ibadah-ibadah mereka tersebut tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah ittiba', mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam puasa, ikuti tata cara yang sudah disyariatkan, yang sudah diperintahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Yang ada di layar antuna sekalian ini adalah syarat-syarat wajib berpuasa. Apa saja syarat-syarat wajibnya? Artinya, yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam dan berakal. Islam, tentu saja sebagaimana kita ketahui, selain Islam maka dia tidak wajib, dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Akan tetapi ingat, seluruh perintah-perintah agama ataupun larangan-larangan agama akan terkenalah orang-orang kafir di perintah-perintah tersebut. Walaupun dia tidak wajib,
dan tapi dia mukallaf juga untuk melaksanakan itu semua. Dan kalau dia kerjain, tetap tidak dianggap sampai dia masuk ke dalam Islam. Ini permasalahan dalam ilmu akidah. Apakah orang-orang kafir itu mukhatabun bisyariah? Apakah masuk ke dalam objek dari syariat-syariat Islam atau tidak? Maka pendapat yang kami kuatkan, dan ini pendapat masyhur dan mayoritas para ulama, adalah yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir juga mukhatabun fi bisyariah. Mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Akan tetapi tidak akan diterima, walaupun mereka kerjain, tidak akan diterima sampai mereka memeluk agama Islam. Maka non-muslim tidak diwajibkan, akan tetapi mereka harus sampai harus masuk Islam dulu baru dia berpuasa. Sedangkan orang muslim semuanya wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini merupakan syaratnya, syarat wajibnya. Maka dia harus Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Akal ini lawannya apa? Lawannya tidak berakal. Entah itu gila atau memiliki penyakit yang merusak akalnya. Yang merusak akalnya. Atau akalnya tersebut berhenti berfungsi, sedang istirahat misalnya. Maka ketiga keadaan tersebut tidak mewajibkan dia untuk berpuasa. Dan ini pada seluruh ibadah-ibadah, pada seluruh syariat-syariat yang lainnya. Maka orang gila, dia tidak wajib sampai dia sembuh. Orang yang punya penyakit yang tiba-tiba akalnya hilang, macam-macam penyakitnya, epilepsi lah, ayan lah, dan sebagainya. Ketika penyakitnya sedang kambuh, maka dia tidak wajib tuh puasa. Kenapa? Karena akalnya sedang tidak berfungsi. Kalau dia makan pas di situ dan sebagainya, dia sedang kambuh itu penyakit, maka dia tidak diwajibkan maka puasanya tidak batal. Misalnya, ada orang-orang yang punya penyakit ini, kemudian dia awalnya ikut sahur, kemudian di pertengahan hari penyakitnya kambuh. Ya, penyakitnya ini kambuh. Kemudian akalnya itu hilang. Dia tidak bisa ngontrol dirinya. Kemudian dia tanpa dia sadari makan, minum, dan sebagainya. Maka pada kondisi tersebut, kalau memang bisa dipastikan secara medis akalnya sedang tidak berfungsi pada waktu itu, maka puasanya tidak batal. Dan kalau dia sadar sebelum masuk waktu maghrib, maka dia tetap melanjutkan menahan diri dari segala yang membatalkan, walaupun dia tadi sudah makan, tapi dikarenakan ketika dia makan akalnya sedang tidak berfungsi, kemudian dia lanjutkan sampai dia berbuka, maka dihitunglah dia setelah berpuasa satu hari. Baik. Begitu juga mungkin orang yang sedang tidur dan ngigo kemudian makan. Ya, mungkin agak jarang, tapi ada mungkin. Agak jarang orang ngigo sambil makan. Tapi kalaupun ada dan terjadi, maka ketika hal tersebut dia tidak batal. Itu syarat yang kedua, yaitu berakal. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh ini ditandakan dengan beberapa tanda. Yang pertama, tentu saja adalah mimpi basah. Mimpi basah ini bisa terjadi di umur-umur yang tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Pada anak perempuan, biasanya mereka mimpi basah atau baligh mulai haid lebih cepat dibandingkan waktu balighnya atau mimpi basahnya anak-anak laki-laki. Ya. Biasanya mungkin di umur 10 tahun, 12 tahun itu sudah ada yang sudah mulai haid. Mungkin di kelas 4 SD atau 5 SD sudah mulai ada yang haid, karenanya ada kewajiban untuk memisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan dalam Islam. Walaupun masih anak-anak, ya, farriqu bainahum fil madaji, kata Rasulullah SAW, dan pisahkan ranjang laki-laki dan perempuan. Kalau bisa pisahkan ruangannya, pisahkan. Ya, kenapa? Karena menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Terutama ketika perempuan ini sudah mulai balik, karena perempuan biasanya lebih cepat, maka ini harus diantisipasi terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, cara menentukan balik adalah dengan mimpi basah atau haid untuk perempuan. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak mimpi basah dia, bisa ditentukan dengan tumbuhnya bulu-bulu kecil di sekitaran kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Tumbuhnya bulu-bulu kecil di sekitaran kemaluan.
laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, usianya menginjak 15 tahun. Mungkin dia tidak mimpi basah, mungkin dia tidak haid, mungkin dia tidak ada tumbuh bulu-bulu halus di sekitaran rambut-rambut halus di sekitaran kemaluannya. Maka ketika sudah menginjak umur 15 tahun, para ulama menjelaskan bahwa sudah masuk waktu baligh. Artinya anak ini sudah baligh dan diwajibkannya seluruh hal-hal yang mewajibkan baligh bagi orang-orang yang ingin beramalnya, termasuk puasa ini. Maka anak-anak ketika sudah mulai baligh, walaupun dia masih kecil kan tapi sudah baligh, ya, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ini bukan kewajiban bagi kita setiap para orang tua untuk memperhatikan hal ini. Kalau bisa sebelum waktu balik anak-anak ini sudah dilatih untuk berpuasa, walaupun cuma latihan ya setengah hari kah itu, atau dengan cara-cara yang antunna lebih pahami terkait dengan anak-anak antunna sendiri. Baik. Yang keempat syaratnya adalah sehat, ya, sehat walafiat. Maka orang sakit, ya, dia tidak wajib untuk berpuasa. Apa kategori sakitnya? Bismillah nanti akan kita ketahui dalam permasalahan rukhsah, keringanan untuk orang-orang yang bisa berbuka selama bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah mukim. Dia berdomisili di satu tempat dan tidak berpergian dan tidak berperjalanan. Ya, sedang tidak melakukan perjalanan, maka dia wajib untuk berpuasa. Berbeda dengan orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Yang sedang melakukan perjalanan safar, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, nanti penjelasan rinci masalah safar ini, berapa lama ya diperbolehkan dia untuk berbuka, berapa jaraknya, insya Allah akan kita bahas di pembahasan setelah ini. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah khusus wanita, khusus antum sekalian ini, adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Maka orang yang haid dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa, bahkan haram hukumnya. Ya, haram hukumnya untuk berpuasa. Begitu juga orang-orang yang wanita-wanita yang nifas, habis melahirkan ada sekitar beberapa hari darahnya masih keluar. Sebagian para ulama mengatakan minimalnya adalah 40 hari, maka selama itu dia tidak berpuasa. Ini syarat-syarat wajibnya, maka ini harus difahami. Ya, kalau antuna sekalian masuk semua kategori ini, maka antuna wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tayyib. Kemudian kita masuk pada pembahasan rukhsah atau beberapa kelompok-kelompok orang yang diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwa kondisi seseorang selama bulan Ramadan tidak terlepas dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang ia boleh berbuka dari berpuasanya. Kondisi yang pertama adalah dia boleh berbuka ataupun puasa. Dia bisa memilih dari 2 pilihan. Ini disebut dengan rukhsah, keringanannya. Siapa saja orang-orang tersebut? Yang pertama adalah orang yang sakit. Sakit ini dibedakan oleh para ulama menjadi 2. Ada sakit yang ringan, yang tidak memberatkan seseorang untuk berpuasa, atau tidak ada sangkut pautnya dengan puasanya, seperti misalnya batuk, atau pilek, kecuali yang pileknya parah banget, yang sampai melemaskan badannya. Kalau cuma sakit-sakit ringan, sakit kepala, sakit kaki, maka ini tidak boleh untuk berbuka. Tetap wajib puasa. Yang sakit yang diperbolehkan seorang untuk berbuka selama bulan Ramadan adalah sakit yang berat. Sakit yang parah. Yang membutuhkan seorang untuk minum obat setiap saat. Kan ada tuh beberapa orang yang memang wajib untuk minum obat tuh. Ketika diwajibkan oleh medis dan kalau tidak minum obat akan menambah rasa sakitnya,
akan menambah sakit yang menjadi lebih parah, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Maka siapapun yang melakukan perjalanan, selama perjalanan tersebut terhitung boleh untuk melakukan qasar salat, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa. Ikatan atau qaid safar yang diperbolehkan qasar adalah pendapat yang dikuatkan oleh penulis di antara pendapat-pendapat yang lainnya. Artinya, pada sisi penulis, pendapat penulis di sini, mereka mengatakan bahwa jarak seseorang tersebut melakukan perjalanan dan di dalam perjalanan tersebut seseorang tersebut boleh untuk berbuka. Kapan waktunya? Ketika jarak tersebut membolehkan seorang mengqasar salatnya. Kapan itu? Sebagian para ulama menjelaskan sekitar 80 km. Kalau lebih daripada 83 km, kalau lebih daripada itu, maka dia boleh untuk mengqasar salatnya. Dan hal demikian pula ketika dia masuk bulan Ramadan, maka dia boleh untuk berbuka dan tidak berpuasa. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan dalam masalah ini. Manakah yang lebih utama ketika seorang bersafar, bepergian, berpuasa ataukah berbuka? Penulis kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa, Syekh Abu Malik, mencatatkan di dalam kitab beliau ini terdapat beberapa kondisi dari orang-orang yang bersafar. Yang pertama, berat baginya untuk berpuasa atau puasa itu menghalanginya untuk berbuat kebaikan. Maka dalam kondisi ini ia lebih baik untuk berbuka. Ya, ini ketika dia safar, sulit rasanya untuk puasa karena macam-macam alasannya. Mungkin karena perjalanan jauh, kemudian atau ada urusan-urusan yang harus dia selesaikan dalam perjalanan tersebut. Artinya sulit banget dia untuk berpuasa. Maka diperbolehkan untuk berbuka. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhallala alayhi أو قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan melihat kerumunan orang dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang tengah dipayungi. Maka beliau bertanya, ada apa ini? Rame-rame begini. Kemudian mereka para sahabat menjawab, orang ini adalah orang yang berpuasa. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, tidak termasuk kebaikan jika berpuasa dalam perjalanan. Artinya kalau memang memberatkan itu perjalanan, ya, dan seseorang tersebut memang merasa kesulitan dalam perjalanan tersebut, maka dia diperbolehkan untuk lebih baik untuknya untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ada rincian lagi dalam masalah ini. Kalau ada seseorang yang perjalanannya berat, akan tapi dia masih bisa untuk menanggung sulitnya perjalanan tersebut. Artinya dia masih kuat nih untuk puasa. Oke. Akan tetapi di luar bulan Ramadan lebih sulit baginya untuk puasa dibandingkan bulan Ramadan. Ya banyak alasannya. Entah mungkin karena kan selain bulan Ramadan kerjaannya makin lebih menumpuk, atau orang-orang sekitarnya tidak ada yang puasa sehingga imannya akan lebih tergoda, ya. Misalnya di selain bulan Ramadan tentu orang-orang pada makan, pada biasa, ya, kecuali yang puasa-puasa sunnah. Maka lebih berat untuknya untuk berpuasa di selain bulan Ramadan, maka lebih baik untuknya tetap berpuasa di bulan Ramadan tersebut walaupun dalam keadaan safar, ya. Sedangkan kalau dia mengira, dia melihat dirinya bisa berpuasa selain bulan Ramadan, maka dia disunnahkan untuk, atau diafdalkan, lebih diutamakan untuknya berbuka puasa selama bulan Ramadan tersebut, atau selama dalam perjalanan di bulan Ramadan tersebut. Baik. Ini permasalahan
permasalahan safar. Kemudian terdapat satu pertanyaan, kapankah keringanan untuk tidak berpuasa itu gugur? Seseorang jika ia masih berada dalam perjalanan, maka dibolehkan baginya untuk berbuka. Namun, jika ia berniat untuk tinggal di negeri yang ia tuju, atau jika ia telah kembali ke negerinya sendiri, maka gugurlah keringanan itu darinya. Jika ia sampai ke negeri, ke tempatnya, di kampung halamannya, ke rumahnya di malam hari, dan esoknya masih Ramadan, maka wajib atasnya untuk berpuasa tanpa adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun, jika ia tiba di siang hari dan ia dalam keadaan berbuka, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menahan diri dari sisa hari tersebut. Baik, mari kita jelaskan sedikit dengan contoh-contoh sederhana. Seseorang melakukan perjalanan. Ya, seorang ngelakuin perjalanan selama bulan Ramadan. Misal, dia akan berangkat di jam 12 atau ba'da zuhur misalnya. Hari itu dia akan berangkat safar. Sebelum waktu zuhur ini, dia masih di tempat mukimnya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah ia boleh berbuka sebelum dia safar? Maka jawabannya adalah dia tidak boleh berbuka selama dia masih berada di tempat iqamahnya, tempat mukimnya. Berbeda dengan sholat. Sholat, kalau kita punya rencana untuk berpergian, misalnya ingin berpergian jam 2 siang, ya, atau jam 3 siang, dan belum masuk waktu asar. Setelah sholat zuhur, kita boleh langsung menjamak tanpa qasar, menjamak sholat asar. Walaupun kita masih di tempat atau masih di rumah kita, masih di tempat kita, belum safar kita lagi, boleh didahulukan itu. Berbeda dengan puasa, kalau kita belum melakukan perjalanannya, maka kita tidak boleh berbuka sama sekali. Dalam kasus yang tadi kita sebutkan, ketika dia memulai perjalanannya di pertengahan hari, maka dia wajib untuk tetap menahan selama dia masih bermukim, belum melakukan perjalanan. Nanti ketika dia sudah melakukan perjalanan dan sudah melampaui batasnya, maka terserah dia. Apakah dia ingin melanjutkan puasanya sampai akhir, atau dia berbuka ketika dia sudah melakukan perjalanan, dan di saat itulah sudah mulai berlaku rukhsah, keringanan untuk dirinya. Ya. Kebalikannya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di dalam kitab beliau ini. Ketika seseorang sedang safar, kemudian dia akan sampai di tempat dia bermukim, di rumahnya di pertengahan hari Ramadan. Misal, dia safar, mulai perjalanan itu dari subuh hari, ba'dal fajr, ba'da salatil fajr. Dia masih dalam perjalanan dan masih dalam tempat safar dia. Tentu dia punya pilihan untuk tidak berpuasa. Ya. Dia batalkan puasanya, artinya dia tidak puasa. Kemudian ketika dia sampai ke rumahnya, walaupun dia sudah mukim, sudah berada di rumahnya, maka tidak menjadi masalah untuknya tetap tidak berpuasa. Bisa difahami? Artinya, kalau dia sudah sampai rumah dan di awalnya memang tidak berpuasa, maka dia tidak masalah untuk tidak berpuasa sampai akhir hari. Artinya hari itu dia tidak puasa sama sekali. Ya. Kenapa? Karena di awalnya dia sudah sedang berada dalam perjalanan yang membolehkan dia untuk berbuka di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian di antara orang-orang yang diberikan keringanan pula untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang lanjut usia dan memiliki sakit yang menahun. Wanita tua yang tidak sanggup atau seorang yang sudah tidak sanggup lagi nih untuk puasa, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha.
yang sebelumnya diwajibkan seseorang untuk mengqadha puasanya. Yang sakitkah itu, safarkah itu, dia wajib untuk mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Dalam permasalahan ini, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memang tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena sakit yang menahun, sakitnya tuh tidak bisa lagi sembuh nih kata 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 dokter nih misalnya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan dan dia juga tidak wajib untuk mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Alasannya kenapa? Dikarenakan memang dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa atau puasa tersebut akan membahayakan dirinya. Mau kapanpun puasanya, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, maka puasa tersebut akan membuat dirinya menjadi lemah. Oleh karena hal tersebutlah dia tidak wajib lagi untuk berpuasa. Kalaupun dia tidak berpuasa Ramadan, dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Hanya wajib untuk membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Nanti masalah fidyah ini akan kita jelaskan ketika masalah qadha sudah sampai. Kemudian yang selanjutnya yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan adalah orang atau wanita yang hamil dan menyusui. Wanita apa? Wanita yang hamil dan menyusui. Akan tetapi ada pembagian dalam masalah ini. Pembagian ini bisa antum lihat uh, dalam modul yang sudah kita jelaskan. Ada dalam bentuk gambar. Ini untuk mempermudah. Alhamdulillah sekarang teknologi sudah memudahkan kita semua. Ini kita dibantu membuatnya dengan teknologi yang ada. Uh, dalam masalah ibu hamil ataupun menyusui, ya, jika seseorang atau seorang wanita tersebut mengkhawatirkan kondisi dirinya, ya, ataupun kondisi anaknya, maka dia cukup untuk membayar fidyah tanpa mengqadha. Akan tetapi, ketika seseorang wanita tersebut hanya mengkhawatirkan anaknya saja dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya, maka yang rajih yang dikuatkan pendapatnya oleh ulama oleh penulis adalah dia wajib untuk mengqadha dan tidak perlu untuk membayar fidyah. Dan ini juga pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini. Wanita-wanita yang sebenarnya nih kalau dia sedang tidak menyusui, dia bisa untuk berpuasa, akan tapi dikarenakan dia takut anaknya, ya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Nanti bisa dilihat dalam modul yang kita sudah jelaskan, atau mungkin ada pertanyaan dalam hal ini nanti bisa ditanyakan di grup ketika ada sesi pertanyaan. Karena pembahasan dalam khusus masalah hamil dan menyusui ini cukup panjang dan perbedaan pendapatnya cukup luas. Jadi kita jelaskan secara sederhana saja tentang masalah hamil dan menyusui ini. Tayyib. Setelah kita mengetahui kondisi orang-orang yang diperbolehkan untuk memilih puasa atau tidak, sekarang kita masuk pada kondisi orang yang kedua, yaitu kondisi yang wajib baginya untuk berbuka dan harus mengqadhanya. Kapan keadaan tersebut? Yang memang wajib, bukan pilihan. Yang tadi sebelumnya musafir kah itu atau sakit kah itu, dia masih punya pilihan. Ketika pilihannya tersebut adalah
Ketika seorang tersebut memilih untuk tidak berbuka atau tidak berpuasa, maka diperbolehkan. Dan ketika dia memilih dan merasa bisa untuk tetap berpuasa, tetap diperbolehkan. Adapun kondisi yang kedua ini adalah kondisi yang memang wajib untuknya berbuka dan haram baginya untuk puasa. Apa itu keadaannya? Yaitu keadaan seorang wanita yang haid dan nifas. Ya, sama sekali tidak boleh. Walaupun dia punya kekuatan, punya ya dia bisa untuk berpuasa, maka haram untuknya untuk berpuasa dikarenakan dia dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Tayyib. Terdapat permasalahan dalam hal ini yang disampaikan diutarakan oleh penulis. Beliau mengatakan, apakah seorang wanita boleh meminum obat yang dapat menghentikan haid di bulan Ramadan? Kita lihat apa jawaban dari penulis, Syekh Abu Malik. Beliau mengatakan, tidak dianjurkan bagi seorang wanita untuk meminum obat yang dapat menghentikan haidnya di bulan Ramadan. Karena haid telah ditetapkan Allah atas para wanita. Dan para wanita pada masa Rasulullah SAW juga tidak pernah melakukan hal itu. Akan tetapi, jika seorang wanita melakukannya dan obat tersebut tidak membahayakan bagi dirinya, maka tidaklah mengapa. Dan puasanya tetap sah selama darah telah benar-benar berhenti dikarenakan obat tersebut. Dan ia juga tidak perlu mengulangi puasanya itu. Adapun jika si wanita tetap merasa ragu dengan terhentinya darah oleh obat tersebut, maka hukumnya adalah tetap seperti hukum wanita yang haid. Ia tetap tidak boleh berpuasa selama masa haidnya dan kemudian menggantinya pada hari-hari yang lain sesudah itu. Artinya, inti dari apa yang dijawab oleh penulis ini adalah beliau tidak menganjurkan. Akan tetapi, kalau memang secara medis obat-obat tersebut aman, ya, dan dokter-dokter lebih mengetahui dan diperbolehkan secara medis dan aman dan tidak merusak hal-hal lainnya, ya, maka diperbolehkan untuk tetap meminum hal tersebut untuk menahan haidnya. Beberapa ulama kontemporer, ulama-ulama zaman kini, muasirin, ada yang mengharamkan hal ini. Berbeda penggunaannya antara seorang yang menghentikan haidnya di bulan Ramadan sedangkan dia bermukim dan wanita-wanita yang meminum obat ini ketika berada dalam perjalanan umrah. Pertanyaan ini pernah sampai ke syekhnya, kepada guru kami, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, apakah boleh seorang yang berpergian safar ke Baitullah untuk meminum obat ini agar dia bisa melaksanakan umrohnya sehingga tidak terhalangi dengan haid? Maka beliau katakan tidak menjadi masalah selama obat-obatan tersebut dikatakan oleh ahli medis sebagai obat-obat yang aman dan tidak merusak secara parah. Pasti akan ada berubah, akan tetapi kerusakannya tidak terlalu parah dan tidak signifikan, maka diperbolehkan, ya. Hukumnya adalah mubah. Akan tetapi beliau membedakan dalam masalah puasa Ramadan dan dalam keadaan mukim, ya. Dikarenakan masih ada waktu-waktu lain untuk mengqadha puasanya, maka seorang wanita tidak diperbolehkan untuk minum obat-obat penghenti haid. Karena itu adalah sunnatullah dan itulah yang terbaik. Sunnatullah itulah yang sudah, ketetapan Allah itulah yang terbaik untuk wanita tadi secara kesehatan, secara agama dan sebagainya. Itulah yang harus tetap diterima oleh seorang wanita muslimah. Wallahu taala alam. Kemudian kondisi yang ketiga di antara kondisi-kondisi orang selama bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Yang dia boleh memilih antara puasa atau tidak. Yang kedua kondisinya adalah dia tidak boleh kecuali berbuka. Tidak boleh puasa, haram. Yang ketiga ini adalah dia tidak boleh baginya untuk berpuasa. Tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka. Ya. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang tidak masuk dalam kategori dua kondisi yang sudah disebutkan. Artinya orang-orang yang tidak safar, yang tidak sakit, yang tidak haid dan tidak nifas, maka mereka tidak ada alasan dan tidak ada keringanan sedikit pun untuk orang ini untuk tidak berpuasa, dan dia tetap wajib berpuasa selama bulan Ramadan. Ini beberapa orang-orang yang diberikan keringanan rukhsah
dari agama ini, eh, dan pendapat yang dikuatkan, yang kami kuatkan adalah ketika dalam masalah safar, kami teringat hal ini, eh, adalah pendapat yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah taala, dan penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi. Kalau sekiranya seorang merasa bahwasannya di luar bulan Ramadan dia sulit untuk puasa, maka tetap berpuasa baginya lebih baik. Kalau sekiranya dia mudah untuk berpuasa di Ramadan dan berada di lingkungan yang kiranya dia mudahkan dia untuk berpuasa di luar bulan Ramadan, maka dia dianjurkan untuk berbuka dan tidak berpuasa. Bagaimana sikap kita seorang mukmin, seorang muslim ketika menghadapi perbedaan seperti ini, dan kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW dalam satu safar beliau berpuasa, dalam satu safar beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka. Maka caranya adalah kalau dalam satu Ramadan kadang kita safar beberapa kali, maka bisa jadi kita membedakan safar pertama kita puasa, safar kedua kita berbuka, agar menjalankan kedua sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terkait dengan rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Bagaimana syarat sah puasa? Rukun puasa, sebagaimana rukun-rukun yang lainnya, yang pertama, yang paling utama adalah dia diwajibkan untuk berniat. Dalam masalah niat ini, para ulama membedakan antara puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa wajib, dan puasa sunnah. Kita bedakan sekarang. Untuk puasa sunnah, niat untuk berpuasa tersebut bisa dilakukan bahkan hingga siang hari di hari tersebut. Misalkan, hari ini hari Kamis, di sini maksudnya hari Kamis. Hari Kamis, kita belum ada makan dari pagi nih misalnya. Belum ada makan, belum ada minum. Kemudian jam 7 pagi, kepikiran, apa puasa aja ya hari ini? Kalau itu puasa sunnah, maka puasanya sah. Dia tinggal melanjutkan tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun puasa wajib, maka tidak bisa meletakkan niatnya setelah fajar. Wajib sebelum fajar untuk berniat puasa keesokan harinya. Wajib di malam hari. Sebelum fajar menyingsing, sudah wajib ada di hati kita niat untuk berpuasa dari ba'da fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini wajib. Kemudian terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Apakah cukup niat selama bulan Ramadan, niat di awal bulan Ramadan saja, atau wajib untuk berniat setiap malamnya? Pendapat yang pertama mengatakan wajib cukup di awal bulan Ramadan saja. Dia berniat akan berpuasa penuh selama bulan Ramadan. Maka itu sudah sudah mewakili niatnya selama bulan Ramadan. Sedangkan pendapat yang kedua, dia wajib untuk memasang niatnya di malam hari setiap harinya. Dalilnya adalah man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini dua permasalahan dalam masalahnya, dan ini merupakan rukun inti dari puasa. Rukun intinya yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah dia menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya dari fajar sampai terbenamnya matahari, dari makan, dari minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasanya. Kemudian kita akan beralih pada pembahasan yang cukup panjang,
yaitu masalah pembatal-pembatal puasa. Baik, karena kita melihat bahwasannya pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang dimubahkan dalam puasa pembahasannya cukup panjang, maka kita alihkan untuk esok hari, bismillah. Karena cukup panjang dan waktu kita eh, Ana pribadi sudah ambil banyak dari waktu antuna sekalian, ya. Kita alihkan pembahasan kita pada adab dan sunnah puasa. Ini cukup sederhana, akan tetapi penting untuk kita ketahui selama bulan Ramadan. Di antara hal-hal yang harus kita perhatikan dalam puasa, di antara adab-adabnya dan juga sunnah-sunnahnya, yang pertama adalah makan sahur. Sahur adalah proses makan di sahur itu adalah isim zaman, ya, tempat waktu sebelum fajar menyingsing. Sedangkan makan sahur disebutkan oleh para ulama disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, ya, karena pada makan tersebut, sahur tersebut terdapat keberkahan. Ada faedah menarik dari sabda Rasulullah SAW ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan fa inna fis sahuri barakah, pada sahur tersebut ada keberkahan. Apa maksud keberkahan ini? Para ulama menjelaskan beberapa hikmah-hikmah di balik makan sahur ini. Kalau kita melihat makna sahur, makna barakah secara bahasa, maka kita akan kembali pada asal kata ba, ra, dan kaf. Di dalam Mu'jam Al-Azhar disebutkan bahwa kata-kata yang di dalamnya ada huruf ba, qaf, dan kaf memiliki makna yang saling mendekati satu sama lain. Mari kita lihat. Dalam kata barakah, bisa kita membacanya barakah. Ada yang dengan kalimat-kalimat tersebut ada birkah, yang bermakna kolam, tempat terkumpulnya air. Kemudian ada barakah tentang duduknya, tenangnya anak unta, dan lain sebagainya. Dari hal ini, para ulama menjelaskan, di antara keberkahan sahur ini, dia mendatangkan kebaikan untuk diri yang sahur, dan akan menyebarkan kebaikan tersebut pada orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Seseorang yang makan sahur, dan sahurnya cukup, waktunya pas, tentu dia akan lebih tenang dalam menjalankan puasanya. Ketenangan seorang dalam menjalankan puasa, terutama ketika dia merasa bahwasanya dia tidak sedang lapar banget, akan sangat berpengaruh pada emosional dirinya di siang hari. Dan kita semua tahu kalau orang sedang lapar itu jangan diganggu dah. Pokoknya jangan diganggu. Maka waktu sahur inilah ketika seorang melaksanakan sunnah makan sahur, ketika dia makan sahur di waktu yang tepat, dengan porsi yang tepat, ya, maka di siang harinya dia akan lebih tenang, tidak emosional, berbeda dengan orang-orang yang tidak makan sahur. Rasa lapar yang begitu menggigit dan sebagainya, baru pagi aja mungkin dia sudah marah-marah. Kenapa? Karena rasa lapar yang dia rasakan. Dia mungkin bisa marah-marah sama orang lain, pokoknya akan berpengaruh lah ke emosional dirinya, kemudian ke orang lain akan berpengaruh. Ini salah satu bentuk hikmah dari keberkahan makan sahur ini. Ya, selain dari keberkahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka jangan sampai tinggal makan sahur walaupun sedikit. Sunnah makan sahur ini pun tidak ada batasan porsinya. Bahkan sedikit saja, bahkan hanya meneguk minuman saja,
di waktu sahur, sudah termasuk sahur dan sudah mendapatkan keberkahan makan waktu sahur. Rasulullah SAW mengatakan, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Artinya tidak ada batasan dalam makanan sahur, walaupun sedikit tetap dianggap sebagai sahur dan mendapatkan keberkahannya. Kapan waktu yang disukai dan disunahkan untuk kita melaksanakan atau makan sahur? Yang paling kuat adalah mendekati waktu fajar. Dan para sahabat pernah menghitungnya antara makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, tasaharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma qama ila salah. Qala Anas, kam kana baina al-adhan was sahur? Qal qadra 50 ayah. Zaid bin Thabit mengatakan, kami dahulu pernah ikut sahur dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng. Kemudian setelah sahur tersebut, beliau berdiri untuk salat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, bertanya, berapa kilanya lama antara tersisa antara azan dan sahur? Berapa jaraknya antara makan sahur dan juga azan? Beliau mengatakan sekitar bacaan 50 ayat. Ya, mereka ngitungnya pakai ayat ya. Kira-kira 50 ayat itu berapa tuh? Kalau misalnya ayat-ayatnya pendek, ya, maksud dari 50 ayat ini khamsina ayat yang standar ya. Tidak ayat-ayat pendek kayak inna a'tainakal kautsar dan sebagainya, bukan yang sependek itu, enggak. Yang sederhana, tidak sampai berbaris-baris, akan tapi medium, ya. Kemudian dengan bacaan hadar, bacaan yang tenang, tidak cepat-cepat. Kalau cepat-cepat mungkin 3 menit selesai 50 ayat itu. Tapi kalau yang dimaksud dari hitungan ini ada bacaan yang dengan bacaan tartil 50 ayat sedang dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ya, kemungkinan sekitar 15 menit atau sampai 30 menit sebelum azan fajar. Ini waktu yang disunahkan untuk makan sahur. Dan antuna sekalian punya pegangan jam sendiri-sendiri. Ya, apalagi antuna yang mengurus makan sahurnya, yang harus masak-masaknya, yang harus mempersiapkan sahur. Mungkin bangun lebih awal, yang mempersiapkan sahur itu tidak menjadi masalah. Atau nanti harus beres-beres lagi dan sebagainya. Maka tetap ambil keutamaan makan sahur dan tetap ambil waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur. Ada satu faedah lagi dalam masalah makan sahur ini, bahwa ketika kita sudah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun makan sahur, jangan sia-siakan waktu tersebut, ya, dikarenakan waktu tersebut adalah waktu-waktu yang paling indah. Kenapa? Pertama, dia masih dalam sepertiga malam terakhir, ya, dari sepertiga malam. Kemudian dalam waktu sahur tersebut ada ayat-ayat khusus untuk orang-orang beriman. Ya, di antara sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa adalah mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur mereka. Maka perbanyak istighfar di waktu-waktu sahur tersebut. Setelah makan sahur, ya, kemudian silahkan menyendiri masing-masing, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti setelah fajar, setelah sholat subuh, ya mungkin bolehlah untuk beres-beres dan sebagainya. Kemudian di antara adab-adab yang lainnya, yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang dapat merusak puasa kita. Macam-macam, ya. Ada yang dengan perkataan, ada yang dengan perbuatan. Maka di antara sunnahnya, di antara adab berpuasa adalah dengan menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Dia tidak sampai membatalkan, akan tapi mengurangi pahalanya, mengurangi pahala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tetap berbuat keji selama berpuasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan orang itu ninggalin makannya, ninggalin minumnya. Artinya apa? Artinya pahalanya kurang, ya, tidak dianggap. Walaupun sah, puasanya sah, kan, tapi tidak dapat esensi dari puasa itu sendiri. Kemudian di antara adab-adab yang mesti diperhatikan selama bulan puasa adalah memperbanyak berbuat kebaikan, ya, menjadi dermawan, banyak membaca Al-Quran.
Kemudian di antara sunnahnya yang lain adalah menyegerakan berbuka ketika waktu maghrib tiba. Ya, ketika adzan disegerakan untuk berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia ini masih berada dalam kebaikan, ya, selama mereka menyegerakan berbuka. Oleh karena hal tersebut, dikarenakan ini sunnah juga, dan mungkin ini sunnah yang paling senang kita, ya, karena disunnahkan menyegerakan berbuka, ya, dan itu memang kita harapkan. Jadi kalau sudah masuk waktunya, segerakan berbuka, jangan ditahan-tahan. Walaupun antuna sedang dalam perjalanan, sedang pulang dari kantor, kalau yang bekerja, ya sampaikan juga nanti ke suami-suaminya, ya, jangan bilang karena cinta kita harus berbuka bareng di rumah, tidak mesti. Ya. Mungkin makannya ntar bareng, tapi berbukanya tidak apa-apa, buka di jalan. Bilang gitu sama suaminya, bang, bukalah di jalan, tidak perlu nunggu sampai rumah baru buka. Gitu. Nah, tetap buka di jalan karena itu sunnahnya. Ya, memang adik suka abang cinta, tapi ketika abang mengikuti sunnah, adik lebih suka, kan begitu kan. Jadi di antara sunnahnya adalah menyegerakan berbuka ketika memang sudah dipastikan waktu maghrib itu tiba. Kemudian di antara sunnahnya lagi, yaitu berdoa di saat berbuka puasa. Apa doanya? Yaitu doa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Bahkan Rasulullah SAW, "Idza aftara qala dhahaba adh-dhama wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah." Doa dari Rasulullah SAW. Beliau katakan telah lenyap dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahalanya insyaallah. Ini doa yang thabit datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang tersebar di kalangan kaum muslimin, ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ataupun doa-doa yang lainnya, maka ini boleh dijadikan sebagai doa saja dan tanpa mengkhususkan menjadi doa berbuka puasa. Bisa difahami? Jadi kita kan disunahkan nih memperbanyak doa sepanjang puasa, kita disunahkan. Dan momen krusialnya kapan? Ketika mendekati waktu berbuka. Ketika waktu berbuka datang, ya, mau buka, nungguin azan, ya kita kan berdoa tuh. Di waktu-waktu kita berdoa, boleh loh kita berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Seakan-akan kita memang berdoa dengan doa tersebut, akan tapi jangan jadikan itu sebagai doa khusus berbuka puasa, dan jangan jadikan itu sebagai doa yang kita katakan datang dari Nabi Muhammad SAW, karena memang sanad-sanadnya dipermasalahkan oleh para muhadditsin, oleh para ahli hadis, dipermasalahkan sanad dari hadis Allahumma laka sumtu. Tetap kalau misal antum sudah hafal doa itu, ya gunakan saja untuk berdoa saja. Ya, doa bahkan di siang hari berdoa itu tidak masalah, ya, karena maknanya baik, ya, karena doa juga bentuknya luas, ya, kalau kita berdoa apapun bisa kita lakukan, maka berdoa dengan doa itu ya tidak menjadi masalah. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah berbuka dengan rutop, ya, atau kurma basah. Kalau tidak ada rutop, kurma basah tadi, bisa dengan tamar atau kurma biasa. Atau tidak ada juga, maka berbukalah dengan seteguk air. Kalau mau lihat gambaran rutop itu, bisa dilihat di slide visual yang ada di modul. Ya, Anda tidak tahu halaman berapa. Nanti ada gambarnya. Adab berbuka puasa. Dibuat gambaran rutop seperti apa. Rutop itu kan kurma basah, ya. Tamar itu kurma yang sudah kering. Kalau yang ada di Indonesia sekarang yang banyak tersebar, itu rutop agak jarang, ya, agak sulit dan bahkan mahal, ya. Kalau di Pekanbaru itu di RJ itu Ramadan berapa tahun lalu itu Anda cari cukup payah, cukup sulit. Hanya beberapa toko yang menjual kurma basah dan harganya cukup tinggi. Adapun tamar atau kurma biasa itu seperti kurma-kurma yang hari ini tersebar yang dijual-jual. Ya, mereknya bukan mereknya, ya, jenisnya Sukari atau Ajwa. Ajwa pun ada yang rutop, ada yang tamar. Itu rutop itu jenis sebelum menuju tamar, ya. Sebelum dia mateng secara kering, dia basah dulu tuh kurma. Jadi disunahkan pertama adalah rutop. Kenapa disunahkan? Karena lebih manis dibandingkan tamar biasanya, ya. Karena itulah disunahkan kita berbuka dengan kurma, bukan dengan yang manis-manis. Sekarang kan bilangnya berbukalah dengan yang manis-manis. Sebenarnya yang sunnahnya adalah berbuka dengan kurma. Dan orang-orang sekarang mungkin karena kurma payah,
dibilanglah buah dengan manis-manis. Tapi begitulah sunnahnya yang disampaikan oleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, ana rasa perjumpaan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena memang sudah hampir 2 jam juga. Mudah-mudahan 2 jam ini bisa bernilai pahala antun yang mendengarkan dan juga pembicara. Kita cukupkan materi kita pada malam hari ini dan juga sudah mulai malam ya. Berarti di sana jam berapa? Sudah hampir jam 10. Masya Allah. Begadang antun ya. Tapi tidak apa-apa. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam menyambut tamu yang paling istimewa ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah Ta'ala, besok kita akan sempurnakan pembahasan kita. Kita akan bahas pembatal-pembatal puasa, dan ini cukup urgent untuk kita bahas. Dan juga ada pembatal-pembatal kontemporer, ya, secara yang hanya bisa diketahui dari ilmu-ilmu medis. Kita nanti akan sedikit bahas, walaupun kita tidak punya kekhususan atau spesialisasi medis, akan tapi setidaknya kita sudah pernah bertanya pada orang-orang yang mengerti hal tersebut. Kemudian besok insya Allah akan kita bahas apa saja yang diperbolehkan selama siang bulan Ramadan, dan apa saja yang diharamkan, apa itu kafarah dalam jima dan sebagainya. Bismillah ta'ala akan kita sempurnakan pembahasan kita pada esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sepertinya tidak ada sesi tanya jawab karena memang waktunya sudah sangat terbatas, dan itulah gunanya grup. Ya, nanti di grup itu tolong kalau ada waktu mungkin pagi atau siang nanti dibuka oleh admin. Nanti silahkan dituliskan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan hari ini. Ya, apa saja pembahasan-pembahasannya. Dan Anda ingatkan lagi, sebagaimana flyer di awal sekali sudah disebarkan bahwa nanti ada ujian. Ya, ada ujian. Masya Allah, sepertinya Antuna senang sekali kalau dengar kata ujian ya. Bismillah akan ada ujian. Jadi catatan-catatan, tambahan-tambahan yang tadi Anda sampaikan akan ditanyakan. Bahkan di luar dari modul, insya Allah akan keluar pertanyaan-pertanyaan dari ujian tersebut. Di dalam ujian tersebut, insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa nanti kita praktekkan selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan ilmu, penuh dengan iman. Allahumma balighna Ramadan. Terima kasih untuk Antuna yang sudah mengikuti dari awal, yang sudah mencatat, yang sudah menyimak. Jazakumullah khairah. Terima kasih juga atas siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Halaqah Darus Sa'adah semoga menjadi tempat yang baik dan mendapatkan pahala yang baik pula, dikarenakan membuka pintu-pintu kebaikan untuk saudari-saudari muslimahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan ingat, karena ini ibadah, thalabul ilmi ini ibadah, maka ibadah yang diharapkan adalah penerimaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah ibadah kami, terimalah ibadah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penulis kitab ini, kemudian merahmati orang tua kita, ibu kita, ayah kita, istri, anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin. Jazakumullah khairan. Kami tutup sesi kita pada pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan yang sangat menarik pada malam hari ini, pada sesi kita pertemuan yang kedua dalam barnamij Aku dan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang baru saja disampaikan materinya oleh Ustadz kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ummahat wa Akhwat Ahibati Fillah, dengan demikian berakhir acara kajian kita pada malam hari ini. Kami seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini mohon maaf kepada Ustadz Ustazah Ummahat wa Akhwat yang telah bergabung dan berkumpul bersama pada malam hari ini dalam kajian barnamij Aku dan Ramadan. Mudah-mudahan di waktu yang Allah mudahkan kita dapat kembali berkumpul untuk kembali bersama-sama belajar dan
mempelajari ilmu-ilmu sebagai bekal kita dalam menyambut bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada umat semua. Barakallahu fikum dan jami'an. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.